Walaupun sampai hari ini sebagian besar kita menjadikan sholat adalah sebagai sarana kewajiban. Mbok menurut ketika sholat itu wajib, terus seandainya mau sholat gak wajib, kira kita mau sholat gak? Berarti kita mau sholat karena apa? Walaupun definisi wajib itu jika dikerjakan barang, jika tidak apa? Jadi dalam sholat itu tertarik, pahalanya kalau di desa ini. Berarti kalau sesuatu kalau itu dianggap kewajiban, itu berarti terpaksa apa lilo? Enggak begini. Jadi iya. Karena nanti ketika kita niatnya hanya untuk menunaikan kewajiban, maka kita tidak dapat apa-apa dari sholat itu, kecuali setor kewajiban. Gitu, dan kalau sholat niatnya berbeda. Dunia bersholat itu. Niatnya apa kalau sholat biasanya? Loh, innamal amalu binniyat. Sesungguhnya amal itu hasilnya tergantung niatnya. Sementara ini jenengan sholat diniatkan sebagai apa? Sholli fardhu duhur. Saya niat sholat duhur itu apa? Dalam rangka niat ini Pak. Sholli fardhu duhur arba'a berarti lillahi ta'ala. Saya mengerjakan sholat duhur karena menunaikan kewajiban kepada Allah Ta'ala. Niatnya adalah apa tadi? Maka yang kita dapat adalah makanya baru sholat orang kaca hilang. Karena niatnya kita hanya setoran kewajiban saja. Padahal sholat itu sesungguhnya bukan itu. Sholat itu sebagai sarana untuk kita dikulung oleh Allah untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tapi karena itu tidak dikarepi, yang dikarepi sakrimo menunaikan kewajiban, maka yang kita dapat apa? Jadi kewajiban ini, ya ini, jadi mikir berasa. Nah, maka ada satu cerita ini, Mbak Menolak masih ingat, pernah mendengar cerita tentang kisah Isra Mi'rajnya Rasulullah. Masih ingat ini? Ada alasan apakah Rasulullah sampai di Isra'an gitu? Alasannya apa? Masih ingat? Setelah Isra Mi'raj ada? Ada nggak kira cerita di balik peristiwa yang fenomenal sing diperingati itu apa ceritanya? Diberitakan apa? Piro? Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa. Peristiwa itu beriringan dengan Rasulullah galau-galau, gundah-gundah. Itu yang disebut sebagai amal husni. Pawon duka cita. Nabi juga susah rakaruan mereka ditinggal garwani, dan ditinggal paman. Sehingga itu adalah serangan support pendukung dakwahnya beliau. Tapi begitu pendukung utama beliau Abu Thalib dan Khadijah wafat, apa yang terjadi? Orang-orang kafir itu silami musungkan kewok dengan Nabi gara-gara enten orang-orang besar yang menjadi pendukung beliau itu bertani yang galuh. Tapi begitu dua orang itu wafat, yang terjadi apa? Dakwah Nabi mendapat perlawanan yang luar biasa. Bahkan budak hina-hina wani nyenyekkan Nabi. Dan Nabi susah berkaruan. Nah, di tengah-tengah susahnya Nabi sampai disebut para sahabat dikenang sebagai tahun berduka cita. Berarti Nabi lalu ngomong kelangan bisa itu susah ya kawan. Tapi di tengah susahnya itu Nabi dihibur oleh Allah dengan diajak kemana? Naik untuk menerima perintah Allah. Salat itu jadi itu kewajiban atau hiburan kan? Selama ini yang dia anggap sholat itu hiburan yang menyenangkan atau kewajiban yang memberi
Nabi kayak susah bulan-bulanan itu dipanggil untuk Nabi dan Allah. Belum, buktinya ketika jantung adzan itu ekspresinya apa? Alhamdulillah, salat apa? Oh sandan. Berarti orang itu ekspresi spontan gimana kalau ada panggilan itu? Senang apa susah? Enggak jawab. Kok sandan? Pas saya mapan ya. Maka Bapak Kadiri mengatakan ya bila arwah Nabi nanti kata sumpah kayak galon itu membeli Bilal tolong jamil, saya Bilal tolong relaksasikan saya, gawe aku senangkan di salat. Nabi sakit wajib ilan turun ini di salat. Allah jadikan kesenangan hatiku itu ketika salat. Ibu-ibu jenengan itu saat yang paling sopan pas kapan? Tapi belum berapa lama bertahan senang. Jadi Kanjeng Nabi itu sampai bisa mengatakan dijadikanlah kesenangan hati itu ketika di dalam sholat. Maka Nabi sholat sesuai. Jadi sampai sholat paling sulit berapa menit? Imamnya kok mau surat anak kesulitan. Berarti nanti dari kalau selalu senang apa musuhan. Ini gitu loh, kan dulu bicara orang tua ini kalau sholat senang mau merawat juga gak gitu. Masih ingat tadi Nabi ketika dipanggil sholat itu beda loh. Ketika Nabi akan menerima perintah syariat itu mungkin cukup diwakilkan mereka Jibril yang datang menemui Nabi. Tapi khusus untuk sholat Nabi dipanggil sendiri untuk menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika Allah memerintahkan Nabi untuk sholat di pertama kalinya itu diperintah sholat berapa kali sehari semalam? 50 waktu. Kira-kira jangan masuk benar. Berarti itu 50 waktu sehari semalam. Pada sehari semalam itu kalau gitu 24 jam. Jadi pakai Bible berarti setiap 28 menit sekali orang sholat. Senang betul? Berarti setiap 45 menit sekisan yang itu sholat. Kira-kira dia aktivitas sehari-hari kayak apa? Kegiatan sehari-hari kayak apa? Lo Kanjeng Nabi Dewi itu begitu diperintahkan siap laksanakan. Kalau jenengan dari mati, mungkin gue sedikit tanam itu nih. Kira-kira menurut jenengan, Gusti Allah memerintahkan sholat sehari semalam itu saya awal pertim. Saya awal itu untuk nulung jenengan atau untuk merepoti jenengan? Menurut jenengan itu menurut lain gede jenengan. Ini Gusti Allah harus pengen kerkasak ke kawulan, apa harus pengen ke kawulan? Kanjeng Nabi itu mesti yakin apa yang diberitahu Allah itu mesti benar. Mesti benar. Apa yang dikatakan cara benar? Karena konsepnya, karena dia mampu betul. Umpama, ini kalau seandainya yang bersalah kejadian. Seandainya jenengan kemudian diperintah sehari semalam sholat 50 kali sanggup betul? Saya boleh baca. Sebabin kalau itu diperintah orang sanggup. Arif mangawulo pada situ. Kok Gusti Allah sing nyipta jenengan tinggal rezeki di kota ra gelem niku kan. Harus. Kira-kira dia mampu mboten? Kira mampu mboten? Betul dijajal. Tapi dijajal orang mampu. Kenapa Pak? Berarti dia gitu. Pengen ditulung mboten? Lebih kaum kan seragam. Tapi dihitung. Kira-kira jenengan membawa tenang nih. Sekali tidak mengerjakan sholat itu kira-kira butuh berapa lama? Sekali sholat biasanya orang sholat pesen. Jadi berapa lama?
2 menit lah. 5 menit nih. Wah, iki kemarin. Coba 5 menit di ping 50 kita lihat ini. Kira. 250 menit ini ku pirang jam? 4 jam. Kerja pabrik itu pirang jam? 8 jam. Tahu do sambat wegah. Walaupun gajinya ku di tangan sesasi ora tekan. Ana ndak sing sambat. Niku non stop lho, ora leren. Awake dhewe mesti salat 5 menit, lerene 20 menit. Mengko salatnya lerene nopo? Kira-kira abot kerja apa abot salat? Kerja pabrik itu rata-rata 8 jam nggih. Kowe akeh butoe rewangi lembur lho. Niku ora tau mengeluh, ora tau sambat, kira-kira ditampa mergo saiki gawean angel. Karyawan konsulting itu rebutan. Setahun kontrak diucap itu gelem, ora tau sambat. Ning arep dikonsolat lho. Nah, ya. Aslinya kan harus dikenak ini nyata-nyata ada apa? Oh, lho Pak, lek dino gawane salat kerjane kapan ngoten nggih? Lho, jenengan lebih penggali. Ketika Allah memerintahkan kepada hambanya salat sehari 50 waktu, niku tenanan nopo guyon? Lho jenengan kalau serius atau main-main? Serius. Nek jenengan nanggepi lho. Kira-kira Gusti Allah itu dipikir sik apa ora? Menurut jenengan? Gusti kok iso ngono jenengan perintah kula salat sedina ping. Menurut jenengan Gusti dawuh niku dipikir iya napa mboten menurut jenengan? Menurut jenengan lho lah. Ini Gusti Allah iki ngane-ngane mesti perhitungan ta itu. Menurut jenengan. Gusti Allah sembronoan apa? Nabi itu sanggup amargi napa? Niki saged dilampahi. Allah dawuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mboten pernah ngerti, mboten pernah merintah marang salah marang siji wong wae kecuali itu iso dilakukan, mampu dilakukan. Jenengan matur gawe mampu kok tau dijajal. Jenengan tahu paling suwe salat kita jam. Ayo kita tes. Nanti jenengan sholat sak rakaat 1 juz. Jadi gimana? Perlu tahu jaga ini nopo. Dan senang saya kalau merojaan itu bisa sholat dulu 6 juz sak rakaat 1 mungkin bisa. Ini kalau juga 1 jam bisa. Ini belum tahu sejauh dulu. Artinya itu mampu dikerjakan sehingga Allah mengukur kemampuan manusia. Allah yang mencipta manusia, Allah yang tahu tentang itu. Jadi akhirnya betul. Kan mungkin yang mikir ya kok sedina-dina hanya diperintah untuk sholat kerjanya apa? Ya karena memang desain awal khalqin penciptaan awal kita memang didesain dicipta untuk ibadah kepada Allah. Wis sekalian. Maka betul. Ayat itu terdapat dari mana? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat ini sadaqallah apa benar? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Jadi selama ini kita tunaikan pengabdian kepada Allah itu total apa merusak bagian waktu saja. Kenapa kalau keperintah Allah sing duwe kita? Allah sing beri kuasa kepada kita. Allahul khalqu wal amr. Ketahuilah bahwa hak menciptakan dan perintah itu milik Allah saja. Karena Allah yang mencipta kita, Allah yang berhak memerintah kita. Maka bisa kan perintah kita di pengibadah itu loh. Karena memang tugas kita dicipta untuk ibadah. Adapun rezeki itu urusan Gusti Allah. Yang penting kan perintah Rasul lakoni sing urusan malah diurusi.
Rezeki itu urusannya Allah. Allah tanggung jawab ketika mencipta manusia dan ditugaskan ibadah. Maka karena dia sibuk ibadah, rezeki diurus Gusti Allah. Ini maksudnya ini. Sibuk ibadah, rezeki yang diurus Gusti Allah. Apa ibadah sithik rezeki golek dhewe. Iya, maksud ini. Ini kan ya karena benar kalau bisa bahkan al insanu doluman jahulan. Memang menungso iki yo dolen kok bodoh. Dina tersinggung. Untungnya apa ora paham artine video. Itu kok jenengan maca ayat itu ngerti arti masuk aku. Bahkan al insanu doluman jahulan. Sungguh menungso banyak berbuat dolen pun nek jahil bodoh jahul itu kok bodoh pak urung paham harus protes urung genah harus apa itu yang menungso ya bapak dia tak tersinggung mereka apa Ya. bapak kawal besar itu maksudnya tenang karena apa? Karena tugasnya mengibadah sementara rezeki itu kaya dan nah, makanya tunaikanlah kewajiban kita, maka kita akan dipenuhi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aja paling diskon kan. Jadi kan itu siap nih. Begitu kita naik satu situ mudah turun ke langit bawahnya itu kan dicegat itu kan. Ibrahim Muhammad itu apa sholat 50 waktu orang kuat jalur persudahan itu. Berapa guru dijajal aku umat umat saya kan beda kan ini nyatanya bodoh bener malah parah artinya Nabi kan siap karena yakin gak ada perintah itu yang di luar kemampuan manusia sementara rezekinya Nabi Allah tahu dalam surat Hud ayat 6 wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada makhluk di dalam sak lumai bumi kecuali Allah sudah nanggung rezekinya. Nek kalimatnya nanggung itu wis enten apa deh? Santri yang mondok di sini semua biaya kita tanggung. Ayo Bang. Oh, seorang donatur sing nanggung. Berarti ana lho iki. Apa saya golek-golek? Artinya kita dikabari ngoten niku anu kan. Berarti nek rezeki santai napa layon. Masa katanya nanti maca paling paham maksudnya iki. Itu wis ngapal kok asik kowe cacah kok sapa ndi wong makane maksud bingung. Padahal tak ayat sing diwaca napa? Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Enggak ada makhluk sak lumai musim berumur itu Allah sudah menjamin rezekinya. Allah Maha tahu di mana tempat menetapnya, tempat tinggalnya, dan Allah Maha tahu di mana tempat penyimpanannya. Cuma mereka menuju marang tempat tinggal terus menghubungkan ke tempat penyimpanan rezekinya. Makanya surat Jumat itu kan bahasa menjemput. Kon metok iki berarti wis enten deh. Dipetok dulu baru dijemput tadi enten mau saya. Mau saya boleh-bolehan. Saya tadi. Kan fa'idaku dia fantasi fil ardi wa bertahu min fadlillah. Jika sholatnya sih apa sarapannya sih jenengan? Urung kerja sarapan sih orang segini sih dari tantang kerja sih. Tapi kalau dawuh fa'idaku dia ketika sholat sudah ditunaikan maka bertebaranlah ke muka bumi dan jemputlah rezeki dari Tuhan. Berarti kata deh. Pak lu tak parah orang klisi bandaran. Muter tak jari ini orang banyak orang mau. Makanya aktivitas dari itu adalah dalam rangka menghubungkan antara tempat tinggal dan tempat penyimpanan rezeki. Kalau itu memang selalu dari rezeki dan kalau ngaku rente itu begitu pindah Semarang kok itu jodohan bucu. Berarti rezekinya memang kok diukur itu aku merasa kamu kok penyimpanan rezekinya berada di situ. Jadi misalnya jadi kok orang kecil kalau berarti apa? Orang ngerti dalamnya rezeki. Betul. Maka Allah Maha
biaya. Sehingga orang mikir loh, sejak pikir bener. Kayak soal Gusti SPP anak pulau ini, kok belum nggak kabar. Itu Allah menjamin. Sebaliknya bahkan sampai pun ada hambanya yang nggak bisa mengurusi rezeki ini, Gusti Allah yang mengantarkan rezeki. Itu tidak, rezeki tidak didapat karena dicari atau didapat karena diterima. Itu. Ya kan itu pilihannya kan? Dan model rezeki pilih yang itu. Untuk mergo dimulai, apa itu mergo diterima. Kan rezekinya ajak, tapi ada cara yang beragam. Jangan pilih sendiri. Kira-kira mau untuk pilih sendiri. Pilih sendiri. Loh, buyuk. Sing gue bingung Pak. Jadi dengan cara apa nya dapat? Apa bikin kerja keras banting pulang dapat rezeki atau santai diterima? Oh iya, berbahagia nih. Artinya bahkan saking tanggung jawab Gusti Allah, sing ora iso apa-apa untuk mengurusi Allah yang ngurus. Bahkan ayo mendarati latak rizqa Allah ya yufuha wa iyyakum. Betapa banyak ini para makhluk yang nggak bisa mengurusi rezekinya sendiri, tapi Allah yang mengurusnya dan juga kamu ya Pak. Sehingga di bulan ini ada jadi berarti ini kok lumpuh rasa pokok kalau kerja ora paham. Niku penghasilan ini kalau yang takut itu buatan mati 400.000 sedino. Dari karyawan loro. Siji kon metu antar jemput ngojek. Kowe bapak ngono antar jemput, sing siji kon gotong ning sakit nang iki. Nongkronge ning ngarep swalayan laris. Kegiatan ini kripto lumayan ngasto. Rezeki moro sehari ini jam kerja nih mulai jam 9 sampai jam 4 sore, penghasilan tidak kurang dari 400.000 prospek ya. Tengok rezeki moro. Mergo dia ora iso ngurus rezeki ini dhewe, Gusti Allah tanggung jawab. Niku ora patek ibadah lho. Lek yen kula sedherek ibadah itu khawatir bener rezeki. Ya. Bila tadi lagi sehingga salat itu jadi itu ada hubungannya seperti mata rantai tentang rezeki itu berhubungan dengan salat. Allah tahu bahwa Allah menurunkan harta yang itu kita sebut rezeki, walaupun jenis rezeki itu bukan harta. Rezeki itu bagian kecil dari harta. Tapi Allah ketika menurunkan itu sudah sangat jelas bahwa diturunkannya harta untuk tujuan agar tegaknya salat. Selama ini jelas itu rezeki itu saya nanjaki, temondone tempundi. Teng masjid apa teng luas? Saya nanjaki rezeki itu. Untuk penegakan sholat kah atau yang lain? Jadi kalau ketika menurunkan uang sudah diberikan petunjuk penggunaan. Ibarat dana bos itu sudah ada petunjuknya. Jadi kalau sisip 5.000 ATK bertindak. Penyalahgunaan anggaran. Kita selama ini kita dikasih segitu tepat sasaran atau ada penyalahgunaan. Padahal gunaan itu utawa loro. Allah tidaklah menurunkan rezeki berupa harta kecuali untuk penegakan sholat dan penunaian zakat. Menurut jenengan kalau jadi itu rezeki di antara dua ini yang paling menarik hati jenengan yang mana? Nah orang itu hampir bisa terus ada sugi, kira-kira karena Allah Nabi dawuh, Inna Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla itu dawuh, ini hadis qudsi, dawuh Gusti Allah. Beliau Allah berfirman, Inna sesungguhnya kami anzalna telah menurunkan kami al-mal harta itu liqomis shalah untuk menegakkan salat. Orang itu diguliannya itu beres. Kira-kira untuk tegaknya sholat itu biayanya mana? Selama ini alokasi anggaran untuk dalam tujuan agar saya tegak,
bisa jamaah 5 waktu, bisa anteng, orang merungsung, itu kalau butuh biaya bener. Nek sholat sing ayem, kudu nih gimana sing apik, masjid ngeten iki butuh dibiayai dalam rangka mendukung penegakan sholat bener. Sementara ini penyerapan dana yang jenengan dapat arahnya kemana? Persentase di penegakan sholat berapa persen kan? Nanti diurus dulu. Ini orang sanggup, orang curang jaluk rezeki akeh. Bisa berat nomor anggaran ini. Ini urung sholat tengah ini lagi. Mungkin sholat di tempat yang paling istimewa. Terlihat benar. Sholat yang ditegakkan di Masjidil Haram. Ada bayangan duitnya itu girono. Ini adalah bentuk penegakan sholat yang utama. Nek urung siap-siap nanti KPK malaikat dengan hisabnya bertindak. Rupiah demi rupiah nopo. Makanya kalau sholat ping saya itu dalam mengamankan SPJ terhadap harta yang kita dapatkan. Tadi pilih juga sholat arang-arang, sholat dewi sarang rezeki disidik, hisabnya berbeda. Ini kan petunjuk penggunaan anggaran yang berupa rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang pernah ngurusin bos, dana bos, meremet Pak, kalau sulit 10.000 urusannya gimana? Itu walaupun misalnya anggarannya 10 juta, 10.000 nggak bisa dijustifikasi itu masalah Pak. KPK kalau tidak, kejaksaan apa? Menekankan itu loh, kamu siapa? Itu anggaran sing ngelola menurut soal itu selalu gimana? Hisapnya lebih seru atau lebih dramatis lah. Maka inilah diantaranya. Artinya bahwa kalau sholat ditegakkan rezeki lancar menjamin orang sholatnya nomor. Maka ini yang dibutuhkan bahwa sesungguhnya harta yang kita dapat itu memang ditujukan agar ada unsur yang nanti untuk menegakkan sholat. Selebih dari itu ada sebagian darinya yang kita gunakan untuk bermanfaat pada orang lain. Kira-kira ada tidak alasan bagi kita untuk berat melepaskan harta yang kita punya untuk dikasih kepada orang? Nyahnya apa? Awal. Mengapa sampai ada perasaan awal? Yang kita bayangkan ketika ngecul ini, ke awal itu pertimbangannya pertimbangannya kok boleh nyahnya aja gitu. Ini pertimbangannya kurang. Strategi untuk menutup kekurangan niku diumpetke apa dinyoke. Padahal informasi Gusti Allah ya benar Adam anfik alaik. Wahai anakku Adam, nek rezekimu cumpen pengen tambah akeh, sing mbok cekel kuwi. Yang bisa kita pegang selama ini paling banyak berapa? Maka yang kamu pegang itu lepaskan, infakkan. Maka apa yang ada di tanganku akan aku berikan kepadamu. Itu dengan yang di tangan kita, dengan yang di tangan Allah itu akan bunyi. Strategi untuk menambah kebutuhan kita yang kurang itu diwet, irit-irit ditabung, apa dinyoke. Lalu Allah sih mau paling rezeki itu jauh. Ya benar Adam, anfik alaik. Infakkanlah apa yang ada di tanganmu, maka yang ada di tanganku akan aku berikan kepadamu. Kira-kira alasan orang awal enten nggak? Artinya ketika orang jadi dicekal aja orang pantas, diculki sih dulu nama. Ini strateginya agar harta nama dilipatkan dengan cara nama diberikan, maka apa yang di tangan Allah, karena Allah mengatakan inna yaminullah mal'a, sesungguhnya di tangan kanannya Allah itu kok dia banget terhadap karunia yang dibutuhkan hambanya. Sehingga dengan cara kita ada sebagian orang kafir sing dikon sebagiannya saja yang enggak seberapa, tapi ketika dapat yang di tangan Allah akan diberikan kepada kita.
Inilah yang kemudian dikatakan rezekinya lancar. Lancar loh. Dipakai isinya, dipakai isinya. Pada sampai 1.000 sampai lucu nih juga orang indah-indah. Wah, ini ayam kalau bimbulannya loh. Pacaran nggak apa? Mau dipakai itu dijari betul. Jajari sama jajari. Terus begitu jumpen, Bismillah ya Allah. Kulo mati janji penjenengan. Sing tantangan kulo tak jolke, kulo monggo klido lumayan ngasto saking ngerso. Betul Mbak Tio. Klido lumayan ngasto harus walayan. Ya karena dia tidak bisa ngurus rezekinya, terus daftar dari pegawai ke kelompok, terus mancing kuli kan ya kuat, tapi dia jenggulik. Gusti Allah tanggung jawab paling apa? Apa meneh orang tengok-tengok dengan sholat, terus rezeki dulu. Loh mungkin kan? Menurut jadi awal itu umpama desain awal boten berubah kaya niki, kita konsolator rezeki Allah yang mengantarkan. Kak enak loh Pak, dino-dino gawain apa? Assalamualaikum beras. Kira-kira sholatnya pisang tau apa tambah mulai? Kira-kira tutup lokasi barang gitu. Ya, masalah begitu. Tapi kisah yang luar biasa yang itu juga dibuktikan dalam Al-Quran. Nek wong ku ngabekti ning Gusti Allah, tok rezeki sing nanggung bisa. Kisah Maryam. Nanti kita nonton kisah Maryam yang dengan ngerti kisah Maryam itu dulu. Nah ini kecil ya, Maryam itu kan kegiatannya hanya di mihrab kan. Mihrab itu nama betul ini. Gon pilih tempat pimitan. Cuma pilih dan wanita dipingin kan ini. Zaman Maryam dia kan. Niku dia tidak bisa kemana-mana, nggak keluar kemana-mana. Dan orang lain pun tidak ada yang bisa masuk ke situ. Jangan itu. Upama langsung durek bisa loh, itu durek. Sampai lama kelamaan itu Nabi Zakaria itu sampai boten bisa ngempet kehiranan. Artinya apa? Ini Maria tidak bisa kemana-mana. Orang lain tidak bisa masuk. Dan lebih heran lagi kok bisa loh, selalu menyuguhkan makanan yang itu bukan pada musimnya. Sampai akhirnya sang guru takon, ya Maryam anna laki hadzal. Wahai Maryam, kamu dapat dari mana? Kalau saya itu kayak ini bendi. Kue ora tau membantu orang-orang ini upama ono orang musuh. Apa kata Maryam? Khala huwa min indillah. Niki dikirim langsung saking Gusti Allah. Ribet ya? Gaweane pun apa? Ibadah, tapi rezeki yang ngurus. Bilang terserah temen. Orang metu ning kamar, gaweane apa? Makmu kau pengen di aku ibadah makmu. Pasti kata usahawan salah kejadian saat dia bisa tahu. Maryam kan ngikuti perintah Allah. Dicipta itu hanya untuk apa? Ibadah. Allah betul kurang corong. Begitu Nabi Zakaria takut, Maryam itu ini kalau di kalau dua mungkin bilang itu dikirim langsung dari lo kok iso? Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Allah itu kalau mau ngasih rezeki kepada siapa yang dikehendaki enggak ada hitungannya. Ya kudunya nggak pengen duret nandur saya itu sama rupanya uang. Kan gitu kan, Nabi Zakaria bilang, apa Nabi Uramu? Tapi ini boleh tahu, kak bisa ngono nih bos. Ini aja. Ini mergo, belanja apa mergo dia sholat ya gambaran. Jadi apa yang belum? Oh, assalamualaikum juga kepong. Cuma ada istilah kepikiran, mau kono ini istilah kuat tahu, istilah keberhasilan. Padahal ketika hidup kita tuh jadi paling kan sok gorong. Orang sholat kan nomor jadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti sak temene uripku matiku ibadah mung kagem panjenengan. Kira-kira pirang persen.
Niku lapis mboten sing diudah dilakoni. Lah ngono arep penjara apa? Padahal jare dia sholat tenanan, rezeki sing ngurus sinten? Nek kabeh wis ora tenanan, wis niku njalari ngene. Arep ubah kedesain awal kan wis ora usum, ora ono kancane. Cara ngomong lakoni dianggap apa? Ya sudah, kalau kita sudah mengubah desainnya Allah, ya kita siap-siap kerepotan yang harus kita tanggung akibatnya. Nah, makanya kalau kemudian janin pengedu Jawa orang ini kena jadi bodoh, maka dia tidak akan mikir tanggung jawabnya. Rumah yang didapat itu miliknya, bebas saksain dulu naga. Tapi seandainya dia bijur tenan, itu orang akan habis umurnya, capek tenaganya untuk urusan bodoh. Karena ini pendahulu, misalnya seandainya menungso anak Adam niku punya satu lembah sing emas tok. Ini karena pensiun apa jadi kiri sebelah ini. Lembah itu daerah cekungan sing piapet guru Pak Mulu isine emas tok wis. Ora mesti nek kene arene dulu. Awake nek kene wis ngene harus juga. Niku sak lembah itu emas. Kira-kira sudah punya rencana pensiun apa jadi mikir arep cari yang kedua yang tidak. Tabah. Jadi ini gawe yang sepuh kan sak gegem ayu sak batok ora tenan iki. Kowe entuk sak lembah sing apa? Kula pengen delok sapa sak gegem ayu sak batok ora. Nek pawak kali-kali terus tenan swarga tenan. Sing nyatane lho. Sak budal sing bimbang kok. Menurut saya materi kumpul mau dituruti, boten habisi. Karena dia tidak tahu tanggung jawab dibalik harta yang dia ikhtiarkan tadi. Seandainya Adam itu punya satu lembah ini emas tok, maka dia akan suka kalau dia punya yang kedua. Wis diwe rong lembah emas tok, kayak kalian, langsung bikin TPK, bikin pondok wonten. Ora. Mesti dia masih pengen yang ketiga. Dan tidak ada yang bisa memenuhi lambungnya Pak kayak wajib di manusia kecuali lemah. Si tablek rumah kuburan gitu. Niki sing wis hasil sugih kelakuanane kaya ngoten. Jadi harus hasil sugih sebenarnya. Tidak punya rencana untuk menggunakan harta untuk satu pemegang sholat dan pemegang zakat. Niki sing pengalaman yang diabadikan yang itu bernasib tragis ketika orang pengen harta nggak tahu usianya. Boleh coba beri kesempatan loh. Jabat pengen 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 dulu. Waduh. Ini kok dituruti sampai kapan ya? Terus hasil apa? Mana itu? Wong do seneng apa do sembrono hati. Artinya menurut saya ngoten itu, mau milu orang itu di TKP sampai itu berdoa kakek sampai itu proses suwe. Mereka tidak ada misi. Oke, milu ojo meneri dari wong. Sing wis kelapa sugih nyata nasibnya lho. Kecuali dengan kesugihannya yang agenda penting untuk menegakkan sholat dan berbagi dalam bentuk menunaikan. Ada orang seperti pikiran segini. Saya melih Nabi Allah dawuh di balik penegakan sholat itu Allah menjamin keberlimpahan rezeki. Kalau jadi anak sholat itu ngalami mau boleh rezeki. Justru dengan tegaknya sholat Allah menjamin rezeki berlimpah. Yang surat Al-Has 102 Allah dawuh wa'mur ahlaka bis sholat. Niki kita dituju kepada kanjeng Muhammad. Menurut jenengan, kira-kira keluar dari kanjeng Nabi Muhammad itu sholatnya termonopoli dari di. Menurut jenengan, keluarganya kanjeng Nabi itu sholatnya tertib nomor trigger. Tapi demikian pun masih diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintah wa'mur ahlaka dan perintahkan wahai Muhammad keluargamu bis sholat untuk menegakkan sholat. Saya benar-benar menyelenggarakan program di rumah. Semua anggota keluarga harus menegakkan sholat tepat waktu. Terus jangan hari ini semua tepat waktu betul. Misalnya jam 11.37 tepat waktu itu betul. Mulai dari segi
Kulo tepat, lah gawane tepat putrane duka. Berarti mboten kompak penegakan salat dalam lingkup keluarga. Nek keluargane keten arep ngejak masyarakat bisa ragu. Tapi walaupun tidak mudah, itu mungkin bisa dikerjakan. Hanya dibutuhkan kesabaran di atas kesabaran. Mereka kalimatnya buatan wasbir, ono alif tok niki maknanya mubalagha. Meski wastobir, buatan wasbir. Masalahnya urusannya ndas kirang-kirang tak keluarga. Nek awake dhewe niku sabar, wasbir nafsaka, sabarno awakmu. Kalau urusannya pribadi. Tapi kalau urusannya dengan orang lain, maka sabarnya harus di atas kesabaran. Nek sabar biasa orangnya enggak. Wis tak sabari wangen harus dinaikkan di level atasnya. Kalau urusannya nopo mempengaruhi orang lain. Makanya kan Nabi diperintah wastobir. Terus maknanya lan kuat-kuat nolemu sabar agar sukses program penegakan sholat di lingkup keluarga. Wis to, lek niku berhasil, ora usah bahas masalah rezeki. Lanas aluka rizqo. Kami tidak membahas, tidak menanyakan kepadamu tentang rezeki. Nahnu narzukuka, akulah kamilah yang menjamin keberlimpahan rezekimu di balik program sukses penegakan sholat di lingkup keluarga. Nek gelem kok lakoni wal akibatu littaqwa, tembimburi sing apik mung kanggo wong sing takwa. Menarik benar. Berarti rezekimu sok diteri mergo sak omah salate genah. Iya. Oh, sama dimurak, kowe mari kowe ngomong. Boleh lho ya. Wis strategi golek bodoh, Pak. Oh, pengen bodoh diperoleh karena dicari apa dicari. Ini terhormat nih. Di balik penegakan sholat, Allah yang ngurus napa? Rezeki. Ini begitu. Ini mana? Ibu-ibu siap menjamin semua anggota keluarga tegak sholatnya? Kita ragu-ragu ya berharap bahwa lebih diabadikan. Ini resep rumus tip tutorial yang diabadikan Allah dalam Al-Quran. Siapapun yang ikut rumus itu insya Allah akan dapat hasil yang sama. Cetok wal akibatul takwa, hasil akhir yang baik itu bagus yang takwa. Lah walaupun itu orang kasih berarti urung takwa. Nah, itu rumusnya cetok. Angger tenang. Hasil kesudahan yang baik itu hanya milik orang yang bertakwa. Berarti kalau sholatnya apa? Lagi kan kadang kita petunjuk ada buatan digagas, mau diwacotok, mantep-mantepnya dihafal. Tapi maksudnya, nah, efek-efeknya betul. Itu mungkin. Manfaat paling besar ketika kita berinteraksi dengan Quran bukan saat membaca, tapi saat mengamalkannya. Jadi semangatin ngoco, mengamalkan. Nah, ini manfaat paling besar saat kita interaksi dengan Quran ini bukan saat membaca, bukan saat menghafal, tapi saat mengamalkan. Ini kita kemarin berdoa iso ambil itu. Kan kadang orang beramal itu karena ingin pahala. Padahal pahala itu adalah sebagai pembombong, stimulus, motivasi. Kalau diri penjenengan ingin mengingat anak-anak pintar itu kan ke sekolah. Karena itu wasilah yang jenengan yakini dadeknya bocah apa? Pintar. Tapi kadang-kadang bocah orang mudeng di kon sekolah angel supaya sregep disangoni. Kira-kira bocah itu sebagai sekolah mergo ngerti nek ben pinter apa mergo arep disangoni makne. Yang menjadikan dia sregep semeringi ya kan. Ketika motivasinya karena sangoni, apa yang terjadi ketika di sekolah? Mana tempat sekolah yang paling diminati? Ruang sekolah atau kantin kan? Ya, kira-kira bocah-bocah ketika serbu sekolah mergo disangoni tambah
Niku mungkin kegiatan yang paling diminati saat di sekolahnya kah atau saat di kantin. Berarti pahala yang didapat itu benar-benar real memberi manfaat benar. Lah ini saya ngamal itu terdorong karena pahalanya atau ada kebaikan di balik itu mergo gelem mangkat walaupun kudu dipaksa diiming-imingi. Ya, selama ini amal itu karena tertarik pahalanya atau ada manfaat yang didapat kalau kita mau melakukan itu. Makanya dia satu huruf satu jadi sebenarnya kebaikan yang dimaksud apakah itu? Saya jelas nih. Tidak langsung. Makanya nih, ketika ngerti ayat ini, efeknya dong. Berarti sama kudu nopo. Enggak surat dampaknya nopo. Kok benar mungkin sakora sih dihafal sih jitok tapi efeknya ini mengubah kehidupan menjadi jauh lebih bagus. Maka coba adalah sebagian yang dihafal kita ambil. Supaya nanti ada asar, ada makhluk, akan ada perubahan. Jadi pilih mungkin ayat yang penting. Kalau berkata penting, saking pentingnya sholat itu efeknya loh. Gampang rezeki, mulai kecil wis dingerti bahwa kon sholat mboten masalah kendala. Karena itu belum sholat sebagai penegakan ibadah kepada Allah, maka nggak usah khawatir akan rezeki. Jadi nak ngopi-ngopi bocah cilik kon sholat itu perlu ganjaran ini. Bukan, karena kalau belum sholat nanti efeknya tadi loh. Belum cilik mesti lantai. Maka Nabi mencontohkan, perintahlah anak-anakmu untuk sholat sementara dia masih berumur 7 tahun. 7 tahun kan bisa dulu, bisa ambil sekitar dari bis mungkin. Jadi kan negatif, bisa dulu, oh mau. Tapi Nabi sudah menyebut angka. Berarti angka 7 tahun adalah angka yang tamis, memungkinkan orang bisa mengerti. Ketika diperintah yang parah putih, ketika dilarang juga mudah. Jika diperintah, walaupun belum wajib, karena dia belum balik, tapi melatihnya itu sudah diperintahkan. Walaupun bagi anak nggak wajib, itu kewajiban tertuju kepada orang tuanya. Bila kalau dia anak mau tuh radikal sih dimusuh orang tuanya. Walaupun anaknya belum wajib mengerjakan. Kenapa kok sejak dini diperintah membiasakan salah? Ini memang perintah tunggal, kenapa itu hubungannya dengan yang lainnya? Ada hubungannya. Bila supaya untuk gede orang kabutan sejak itu sudah mulai pembiasaan. Masa pantau latihan itu antara 7 tahun sampai 10 tahun. Berapa tahun itu? Jangan pasti belum membuat pelatihan untuk anak selama 3 tahun ini. Diawasi kok tidak bisa kobrele ngecek mutabak lain. Nabi sudah memberi rentang yang cukup. Jadi umur 7 sampai 10 tahun ini berapa tahun? 3 tahun ya. Seandainya dia setiap hari sholat 5 waktu selama 3 tahun, pertanyaannya berapa kali anak berpengalaman latihan mengerjakan sholat? Ada belum matematika? 5 kali 3, 6, 5 kali 3. Nek program ini dikawal oleh orang tua, sini ngomong nganggur dalam gawian. Penegakan sholat anak umur 7 tahun sampai 10 tahun, berapa kali anak berpengalaman mengerjakan sholat? Sudah ketemu angkanya sehingga HP? 5.000. Berapa? Kalau latihannya sebanyak itu udah refleks udah diomnya. Lo jadi lo akrobat iso mentali orang tiba itu kira butuh latihan berapa kali? Naik motor di labang disituk iso orang nabrak itu butuh latihan berapa kali? Ada sampai 1000 kayak orang ngasih. Lalu untuk sholat ketika ditegakkan dikawal programnya anak berpengalaman 5.455 kali kira-kira refleks apa diuyak-uyak? Pertanyaannya, loh anak itu umur semua untuk sholat dari desi dibekuk bocahnya ngomong tuan ini. Sebenarnya di masjid ini bocah mau semua sholat terus tumpuk tahu beduk itu. Terus dijewet bocah ngomong tuan.
Ini berarti orang tua teledor mengawal program latihan sholat antara usia dia 7 sampai 10. Ini sih betul, bocah sholat jorok-jorokan. Kok sujud digantungkan betul ini sih sebenarnya. Ini anak sopo. Oh bisa dicari. Data iki wong tuane sopo. Wong gebuk sing paling digebuk bocah kok. Soalnya Pak Mir kenapa? Berarti bocah kuwi wis dilatih kaya ngono ora dulu. Berarti ana masalah dengan bocah ini. Tapi lek muncul bocah beling mergo memang enggak ada program untuk dia yang dilakukan orang tuanya, berarti kesalahan. Mila ketika wis program ini genap kok di 10 tahun sholat teledalede mila kudu distimulasi. Mbok ngono bocah ludong. Maka digebuk itu sebagai stimulasi. Ngerti betul nek kudu gebuk yang digebuk mananya? Oh. Ini loh, bagian itu bagian apa? Coba tahu belajar anatomi tubuh gitu ya. Kenapa dia simpel-simpel saraf? Ketika dipukul dengan ritme tertentu, dengan kecepatan tekanan tertentu, itu bisa menstimulasi sarafnya yang nyambung. Mestinya dengan latihan tanpa dikandali setiap waktu orang bisa terlatih dan refleks. Jadi dilatih kok sudah dulu. Kalau radio, radio dibet, macam itu. Wah, ini. Berarti ada simbol saraf kecerdasan sing ngurung buat nyambung. Agama bener detail ini. Oh jadi kira kata-kata tanpa makna. Kemudian kalau takon oleh Ustaz Kato Suhardi itu, ini ada terapan di hadis Nabi. Ketika anak umur 10 tahun dilatih sejak 7 tahun, kok sampai setahun sholatnya belum mandiri. Jadi ada masalah dalam kecerdasan. Maka dipukul dalam rangka menstimulasi simpul-simpul saraf untuk menawa orang yang betul nyambung. Nah, dikumpul bisa hidup orang nyambung berarti apa? Radio ini dikumpul bisa lurah nyambung. Service. Berarti ini ditangani khusus. Karena apa ya? Karena pentingnya melatih sholat ini supaya nanti dia sadar bahwa dengan kebiasaan sholat ini akan berdampak dengan kehidupan dia terkait dengan rezeki dari Allah SWT. Nah, nek sholatnya nanti genah bener. Maksudnya kadang-kadang kita sholat ning jadi genah orang itu biasa. Tapi seandainya sholat yang kita kerjakan itu benar, itu betul sholat yang benar-benar. Ada enggak? Wis sholat ikhlas tapi lagi tamak ning salah. Ada enggak? Itu betul kira-kira. Terus kowe ikhlas tapi lagi tamak tapi salah. Mungkin enggak? Mungkin. Terus jadi enggak saat ini sholat ini yakin benar apa mungkin salah? Salah. Yakin benar apa mungkin salah? Kok pengen mungkin salah? Yakin bener apa mungkin salah jadi. Terus tolong beri yakin bener itu. Pernah kejadian nih, ketika Nabi dengan para sahabat sudah selesai sholat, biasa ngaji itu, tiba-tiba ada orang yang datang terlambat, akhirnya sholat dulu. Umpama itu jenengan, terus ngeten iki, jenengan tetap serampus pengajian, jenengan sholat dulu ini. Dilihat saat masjid. Kira-kira sholatnya biasa saja atau dibuat sebaik-baiknya? Itu terjadi pada masa Nabi. Kalau Rasulullah ke masjid, kalau Rasul ke masalah. Nabi masuk ke masjid sudah sholat, tiba-tiba ada orang datang sholat. Maka sholatnya orang tadi diperhatikan semua orang yang di masjid. Begitu rampung sholat, segera nimbrung. Urut salat berarti assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi tidak menjawab. Ya. Padahal jawab salam hukumnya. Tapi kenapa Nabi tidak jawab? Bahkan Nabi malah komentar. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik salat meneh kowe urung salat. Menurut dia itu sholat, tapi untuk Nabi sholat umum balik, sholat lagi,
kamu belum sholat. Kira-kira kalau yang menyuruh pulang Nabi mau nggak teman-teman? Ibu kalau bingung, ya salah. Akan bilang ini apa? Akhirnya gue tambah bingung sholat. Kira-kira untuk sholat yang kedua masih biasa saja atau diperbagus? Gue tambah bingung. Salah apaku. Terus akhirnya balik lagi. Diulang kali yang kedua. Begitu selesai dia menghampiri Nabi, mengucapkan salam sebagai adab etika. Assalamualaikum Nabi dan jawab, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Balik salam. Kamu tadi belum sholat. Menurut dia sholat, tapi sholat nggak begitu. Ini salah kasus. Menurut dia kaji. Balik kaji menit, kaji kamu. Mungkin saja dia umroh, terus dipantau kanjeng Nabi, balik umroh orang. Kenapa begitu ya? Niku sahabat Nabi, hidup sezaman dengan Nabi, pernah ketemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, tahu diulang kanjeng Nabi. Waktu itu luput. Nah, dia kira-kira luput betul. Orang urip sak jaman kanjeng Nabi, urung tau weruh kanjeng Nabi, urung tau diulang kanjeng Nabi, kemungkinan salate sing luput ngoten mungkin ora. Wis oke dikejem. Lho niku kejadian saya itu, sampai orang jutek disuruh ngulang sampai 3 kali jendela kebenaran. Kira-kira niku jenengan tetep ke masjid niku mau pindah masjid liya. Sing kene apa salah. Biasanya mungkin kira apa, oke aliran apa. Loh, jenengan kira-kira pindah baca atau tetap bertahan di situ? Ampun. Mau pindah. Ya, sih ngerti gini. Cuma dia buatan mental mutung, buatan. Sebenarnya juga itu mau sudah cukup pengulangan 3 kali, kok jengkol itu berarti kesimpulannya dia orang menawali dibaliknya mungkin masing-masing ingat ini. Tapi sampai diulang 3 kali sudah cukup untuk melihat bahwa memang Jokowi nulisan. Kira-kira sini masjid ini membeli apa? Untuk orang untuk rakonangan mergo jamaah. Nah, jangan senang sholat jamaah bukan di rumah. Mungkin saja yang lainnya soalnya begitu. Tapi tercover mergo gelem napa? Lha sing konangan bejo baca apa niku? Bejo mergo konangan. Jadi maling itu bejo lek pas konangan. Iso kapok selain jadi ora konangan. Terus berbuat maksiat. Untung konangan. Walaupun kudu dibuli sik. Sampai dia bingung. Ya Rasulullah walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu wa yata. Demi Allah ingkang ngutus panjenengan kami hak, kula pun mboten iso salat sing apik sapa salat iso niku kula niku terus pintu ora kami kok bisa ewe mboten iso. Pak ini kalau begitu tolong kok kula diajari panjenengan. Nah, mergo dhek mau membuka diri, akhirnya kan Nabi mulai. Jadi pindah masjid. Jadi kayak kita kan pun sholat begini saja, nggak usah itu kubu sebelah, kan? Kan biar ini orang geger, saya kita kawangannya tadi. Padahal di standar selalu kamar itu muncul sholat pada kamu seperti kamu biasanya menjaga sholat. Buat menolong kurung tahu roh Nabi sholat, mula sholatnya luput. Lalu dia belas orang tahu kita sholatnya genah apa luput mungkin. Terus dia nanti sholatnya aja. Makanya sholat centak itu orang pengaruh mbok menawa sholatnya. Nek sholatnya luput kampung boleh. Nek orang kampung ganjarannya itu boleh. Manfaat ibadah kita dapat boleh. Makanya jadi satu sholat orang bunda. Ini salah sholatnya bohong ya. Terus harus ditersangkakan sholatnya bohong ini. Makanya ada wali Nabi ngajari, dan itu disaksikan orang banyak saat masjid. Ini ya, ila kunta ila sholat fasbihul wudu sampurna memuji musik sumat takbir kiblat ngatur kiblat fakabih takbir. Ini ada ya takbir ya, sumat mata sora
inna rokan. Kemudian kamu rukuklah sampai kamu tumanina anteng dan rukuk. Dan biasa tumannya berapa rukuk? Napa ngepek? Niki mboten menangi tumanina. Padahal dari Safinatun Najah tumanina rukun di antara rukun sholat. Sing jenenge rukun ilang siji batal. Nanti nih, kalau sholat tepat itu maksudnya nih. Padahal ngajari kita berapa? Itu nih maksudnya. Pernah nggak ada kejadian sholat yang nggak pakai tumanina? Ini kok nasib sholat ini? Walaupun kalau itu rakaat loh, ponakan kanjeng Nabi penuh kali sholat kamu. Karena ada satu yang dari rukun siji wae ilang batal berarti. Jadi selama sholat rakaat berapa tumanina yang harus ada? Ternyata ini orangnya ponakan, mereka sholatnya betul tumanina walaupun ikhlas. Tapi ketika ada satu di antara rukun yang tidak terpenuhi batal, maka memandu, ya kamu rukuklah sampai kamu tenang dalam keadaan rukuk. Sumarfa hatta taqtadila qa'iman. Kemudian bangunlah sampai kamu jejak dalam keadaan berdiri. Bahkan sampai tulang-tulang punggungnya kembali ke posisi semula. Jadi kalau kita jangan lupa senyum. Urung tegak wis napa? Berarti ketika iktidal tidak fokus loro berarti. Rukuk ora tumanina, iktidal juga ora tumanina. Semono kok sujud sumasjud hatta tasma'inna sajidan. Sujudlah kamu hingga anteng dalam keadaan sujud. Summa fa'at bila qa'idan. Kemudian bangunlah sampai anteng tegak dalam sujud. Sumasjud hatta tasma'inna. Begitu rampung sak rakaat napa niku kata ini napa? Summa al-dzalika fi salatika kullha. Standarnya kayak begini ini terapkan, lakukan dalam semua sholatmu. Bu sholat isya, bu sholat tarawih, waduh standar. Nah ini gitu. Kira-kira mau saya rakaat kan betul. Lah kita kan tidak harus pernah mengakreditasi. Orang-orang mengundang relawan menilai. Remangsane itu loh. Bener sih. Jajal mau tak sekolah, ulangan anak-anak ya. Perintahnya malah ngancur. Pilihlah jawaban yang kamu anggap benar ini. Pernah nggak menangi ulangan perintahnya? Sehingga saya dulu pas SD itu perintahnya. Berarti mau dijawab saya, toh? Benar. Maksudnya perintahnya apa? Pilihlah jawaban yang kamu anggap. Menurut saya tidak bisa berusaha. Menurut saya ini. Ada diwayang, saya kayaknya bukan perintah soal. Saya ini perintahnya nih. Pilihlah jawaban atau benar nih. Orang yang kamu anggap benar nih. Itu orang rampung. Begitu selesai anak-anak selesai ditemukannya, udah koreksi sendiri-sendiri ya. Kira-kira nilainya berapa? Guru nih ngomong makan ini nilainya kira-kira gitu. Apa yang terjadi kalau udah garap-garap GW di biji-biji GW? Apa hasilnya? Makanya setelah keluar dari ruang ujian gak sih GW mereka setelah jajan kilat tong tangune. Ning hasilnya loh. Ya kita selatih kayak itu. Rampung apa? Itu 6 menit rampung kono. Kira saja, mungkin rampung cepat bisa lereng berapa menit. Ini nopo? Olahraga nopo? Lu Nabi pernah ya? Berarti Nabi menunjukkan titik kesalahan orang tadi. Begitu terkoreksi, Nabi menegaskan summa al-dzalika fi sholatika kulliha. Yang seperti ini pula Mas ya, lakukan dalam semua sholatmu. Artinya dari kesalahan ini sak masjid dapat pelajaran. Berarti kalau nanti ada sholat yang kayak begitu, sholatnya apa? Nggak sah. Akhirnya banyak relawan disebar ke berbagai masjid terus mantau. Kejadian sahabat Hudzaifah itu digelari sir Rasulillah, orang yang memegang rahasianya Rasul tentang orang munafik di Madinah.
tambah top. Begitu melihat ada orang sholatnya mirip pemain wong pantas mau pelajaran dari Nabi sholat yang begitu salah. Padahal orang itu parahnya dikatakan masolaitan, kamu belum sholat. Wah, belum sholat. Apa kata dia? Wa ahsibuhu, saya rasa sholat yang begini udah cukup. Ngapain kamu urusi saya? Loh, jauh. Sampai kalau mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu mati, sholat masih begini, matimu nggak ngikuti agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata wanita sifatnya mutungan, diri kancane apa? Sampai kemudian sholat Nabi ini. Mungkin dia pas orang ngerti peristiwa ini mau pas ngarit, pas kangen orang mungkin saat ada momen penting Nabi sedang mengoreksi salah dia tidak datang. Nek mungkin si koreksi Nabi di nek kanane sok pinter. Wali bapak bareng mau sok pinter kandani sampai pas pelajaran guru orang mantap. Cuma dia wes ora wa aksi guru saya rasa cukup sholatnya kayak begini. Mau begini apa? Saya tidak mau. Saya kemudian mengatakan la mutta ala ghairi sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mati sholatmu masih kayak begini, kamu matinya nggak ngikut sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sholat yang benar lah, tapi benar tolong. Menurut Kanjeng Nabi, kamu karena begini. Ya bang, cas sekolah, kon garap dia, kon biji dia, mesti hasilnya no. Cuma sholat itu adalah sesuatu yang kita persembahkan kepada Allah, yang mengajarkan tentang sholat Kanjeng Nabi. Kira-kira jurinya siapa berarti? Sing menang biji itu sih, Gusti Allah kan. Sing menang biji sih, Rasulullah kan. Pas baca ayat kan, wa kulit malu fasaya Allahu amalku bahwa sudah itu kan gitu. Beramal kamu, nanti Allah yang akan melihat hasil amalmu dan Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Nek zaman dia masih bijikan dengan Nabi. Saya kira-kira Nabi dibijikan dari semua momen tersinggung loh betul. Siap sama gerakan akreditasi salah. Di belakang ada yang nilai. Nanti bercatatan Pak jadi bilang top ini kurang sidik. Kesal betul. Dan aksesoris dipilih loh, sing pakar, sing berpengalaman, sing tahu kan enten. Wah, tapi konsulat dagang di biji. Kira-kira wani bener nggak? Kira-kira kalau gerakan itu biji itu sepi apa namanya? Ini jari ibadah negara Gusti Allah. Ini kok sak karepe dhewe terus nyambung bener. Maksudnya kejadian itu nyata di zaman Nabi sudah ada dan di zaman sekarang mungkin ada terus tahu. Berarti loh, iya kenapa orang jane kok sergap sholat tapi nyatanya mungkin apa? Ini kalau ditelusur itu problemnya di mana? Apa mergo sholat kok diperintah mau repot-repotnya? Napa sholatnya jadi betul-betul? Kalau Nabi jamin, nek sholatnya benar, ini kita sebagai penolong untuk menggapai semua kebaikan atau kemakmuran. Berarti sholat ini baru sadar membuat kewajiban, baru sadar membuat ganjaran. Tapi sholat yang benar akan membawa dampak perubahan dan manfaat yang besar. Kita sekolah wow, kalau sekolah itu boleh berdoa ilmu tapi belum sekolah butuh di berasa mana loh? Orang masih kompor. Upama jenengan sholat itu orang perintah belum betul. Diperintah orang dibimbing ganjaran semangat betul. Tapi lek orang itu ngerti butuh dipaksa pun jalur sama ini apa dijalani maka diri. Nek yang itu ngerti manfaatnya ini butuh stimulasi di sana nih. Apa butuh diancam lek dilakoni ganjaran lek ora bisa. Apa dicolke seperti ini. Tidak ada. Sekarang kita belum sholat mergo dari dosa dilimpah itu termasuk kategori sholat itu. Terus relevansinya ayat nomor laki ikrara dulu.
Jadi ora usah dipaksa ing dalam masalah agama. Nek ngerti manfaatnya napa? Enggak butuh perangkat yang namanya paksaan. Tapi ada kalanya dijarke ora tanggap, dikandai ra gelem, maka untuk menyelamatkan dia harus dipaksa. Sebetulnya. Ada enggak bagian agama yang harus dipaksa? Kan di tubuh enggak ada kesadarannya. Disuruh tidak tahu manfaatnya, tapi karena ini manfaat besar dan kalau tidak merugikan dia, maka kadang-kadang butuh nopo dipaksa. Sing butuh dipaksa berarti nopo doluman jauh lama. Jadi kalau paham, itu tidak butuh perangkat yang namanya nopo dipaksa. Enten lagi satu hadis Ajibarobuna ala kawet ia keululan janata pisarasin begitu. Gusti Allah itu gumun, heran. Ada sekelompok kaum mlebu swarga gak diseret kanggo rantai. Iya. Mlebu swarga kok dadak bojo di gumun. Wong swarga koyo arep mlebu kok kudu harus dipaksa. Pemerintah kok ya ayo tulan nafsu mutmainnah, ayo jiwa yang tenang, irji'i ila rabbil fadli ibadah. Niku ada orang di kolom swarga kok gak. Nek wong datang swarga akhirnya napa? Nyemot rokok. Apa kudu teko? Ning ditunggu sak geleme ora do. Nek dinjarke bakal nyemplung rokok. Tapi karena Gusti Allah sayang, itu kudu nyemplung rokok dengan cara apa? Dirantai digeret lebu. Kalau dia pengen lebu satu paksa atau lebu rokok, saya. Masalahnya untuk menarik surga itu ternyata dipabrik permasalahannya nih. Kuatir jannah itu bil makari. Pabrik suara itu permasalahannya nih. Padahal uang kudu mlebu swarga. Apa lu tak senenge? Maka karena kalau ingin menyelamatkan, akhirnya kisah itu nomor terjadi peperangan orang kafir. Akhirnya ketika kafir kalah ditawan, dibelenggu dengan ditawan sempat mengeluarkan penjelasan tentang Islam dari sumbernya langsung, bukan dari media atau kata orang. Akhirnya dengan dia menjadi tawanan yang dirantai, akhirnya dia bisa iman. Dan dengan imannya dia akhirnya mlebu swarga. Jajal dia perang kalah. Mulai unsur ceritanya dowo, udu perang kalah digebuki, dirangket dan dirangket. Nih kono do tak dalem nang perang. Kalau Arab kan ngerti maksudnya itu. Islam begitu ya. Akhirnya mlebu Islam ketika dia ditawan kaum muslimin. Jadi mau dijari ning jaba ya. Berarti dia dengan sukarela nyorok awake nyemplung. Nah, makanya Gusti Allah ngumpul wong mlebu swarga dadi. Terus sedangkan dari lawan suatu dipaksa nang ditunggu saiki kabeh. Nanti kan begini, kos awal itu kebaikan dari apa? Karena agama nggak akan ada paksaan. Karena agama datang dengan ilmu terlebih. Mila seandainya ini kalau sholatnya benar, nanti sampai memastikan ya. Rasul Amri al-Islam, pokok semua urusan ini adalah Islam. Maknanya di dalam Islam semua urusan itu akan dimudahkan Allah SWT. Dan bahkan hidup kita itu hendaknya didharma baktikan demi kemuliaan agama Islam. Karena kita utang budi banyak kepada Islam. Jadi semua urusan itu adalah Islam. Karena dengan urusan kata itu ketonggah kan. Ketua RT dari ketua takmir dari guru dari wabah guru itu ketonggah kan. Kalau kita urusannya banyak, rata-rata itu sukses gitu. Allah nggak tahu. Agar semua urusan yang banyak itu bisa sukses, itu harus ada tiang penyangga. Kudu ada tiang penumpang yang dia itu sholat yang tegak. Artinya apapun urusannya kalau kita backup dengan tegaknya sholat. Maka dikatakan wa amudu asal tiang penegak Islam banyak urusan ini ternyata
ternyata ada pada artinya ketika sholat kita beres, insya Allah semua urusan kita akan di awal di wudhu di rumah itu kalau ditelusuri gara-gara sholatnya apa? Beres. Wadir lalu sanamnya jihad dan puncak prestasinya Islam itu adalah jihad fisabilillah. Nah sehingga karena penting banget kita diperintah mengerjakan sholat, tidak semata menggugurkan kewajiban, tapi sholat yang kita kerjakan dimaksudkan sebagai sarana untuk mendapat pertolongan dari Allah. Ini contoh, kita diminta sholat sebagai sarana, bukan tujuan. Allah jawab, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ista'inu. Ini kayak gimana nih keluarga ini? Nah ini kan sombong. Mintalah pertolongan kalian kepada Allah, bisa beri dengan laku sabar dan sholat. Nabi diperintah bahkan lebih sabarnya dan menegakkan sholat. Wastaqbil alaiha. Maka ketika apapun kebutuhan kita jadikan sholat sebagai sarana penolongnya, dipastikan Allah akan memberikan pertolongan itu. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar, bukan orang yang sabar. Bersama orang sabar untuk apa? Sabar untuk menegakkan sholat. Akhirnya orang sholat akeh, tapi bisa sabar menegakkan sholat apa? Karenanya. Jadi kalau menyebutkan strono pitulung berupa sabar dan sholat, maka penolong apa pengrepot? Tergantung persen kemudian Allah sesuai dengan persangkaan gambarnya. Aku ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.